Sudah waktunya untuk Kijang Grand Extra ini kita akan lakukan penggantian oli mesin. Saya pakai sel Helix HX5 15W40 beserta filter olinya. Jadi saya menggunakan oli ini agak kental ya, karena memang Kijang ini sudah tua dan memang sudah biasa menggunakan oli ini. Oke, langsung aja kita akan ganti olinya. Jadi untuk yang pertama ini kita akan lakukan pembukaan baut drain yang posisinya berada di sini. Ini kita akan menggunakan kunci 14 untuk membukanya. Jadi ketika kita melepas, sebelumnya kita akan siapkan dulu untuk wadahnya agar olinya tidak tumpah kemana-mana. Kemudian kita akan lepas untuk baut drain olinya ini menggunakan kunci 14 tadi. Oh ya, ini videonya saya percepat saja ya, biar durasinya tidak terlalu lama. Mobil ini dari kemarin belum tak nyalakan mesinnya. Memang sengaja saya lakukan seperti itu agar olinya yang berada di mesin itu ngumpul di bawah semua. Harapannya oli yang berada di dalam mesin itu bisa keluar maksimal. Ya memang meskipun tidak bisa semuanya, tapi harapannya sih oli yang bekas itu dapat keluar secara maksimal. Kita akan tunggu saja olinya sampai tidak menetes dari lubang drainnya tadi. Sambil kita akan melepas untuk filter olinya juga. Posisinya ada di bagian ini. Saya akan lepas saja menggunakan tangan, karena saya kuat ya untuk melepasnya pakai tangan seperti ini. Ya meskipun agak berat sih, tapi tangan saya masih cukup strong untuk melepas filter ini. Karena dulu ini yang masang juga saya pakai tangan biasa, nggak pakai alat juga bisa sih. Dan memang juga tidak perlu berlebihan juga untuk mengencangkan ini. Secukupnya saja, karena disitu ada sel karetnya. Karetnya ini nanti untuk menahan agar olinya tidak tumpah kemana-mana. Selanjutnya kita akan bersihkan untuk bagian ini yang akan bersentuhan dengan filter olinya nanti, agar bersih dan nanti mencegah terjadinya rembes oli. Nah untuk filternya seperti ini, kita akan buka saja. Saya tadi beli harganya 45.000. Tulisannya Toyota dan ada tulisan Denso nya. Coba perhatikan ini kan ada sel karet ya. Jadi ketika pasang nanti kita akan leleti bagian sel karetnya ini menggunakan oli. Oh ya, bagian ini kita akan kasih oli mesinnya sedikit ya. Mau dipenuhin sih boleh, sedikit juga boleh. Nah seperti ini, meluber kemana-mana ya. Kita kasih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, karena posisi untuk Kijang itu kan berada di bagian tadi ya. Takutnya ketika kita kasih terlalu banyak olinya nanti ketika pasang tumpah kemana-mana. Nah untuk bagian o-ring atau sel karetnya ini kita akan lumasi sampai merata ya. Lumasi pakai oli mesin tadi. Sebelum dipasang jangan lupa cek lagi ya, untuk o-ringnya ini harus sudah dileleti oli mesin, biar ketika muter nanti selnya tidak rusak. Kita akan putar terus untuk filter olinya ini searah dengan jarum jam. Saya pakai tangan saja ya untuk mutarnya, karena dari pengalamanku sudah cukup sih untuk mengencangkan pakai tangan. Nah kita akan pastikan menggunakan dua tangan seperti ini, dan pastikan filter oli ini terpasang dengan benar ya. Setelah filter oli yang terpasang, kita akan balik lagi ke bawah. Kita akan bersihkan untuk bekas-bekas cipratan daripada oli mesin. Dan coba perhatikan itu kan ada tembaga yang nempel di situ ya. Itu seharusnya kan ring dari bautnya tadi, tapi memang saya biarkan seperti itu biar nanti tidak rembes untuk olinya, karena saya tidak beli baru ini untuk ringnya. Kita pastikan saja semuanya bersih, dan kita akan bautkan untuk baut tap oli ini ya. Kemudian kita akan kencangkan menggunakan kunci ukuran 14 tadi. Pastikan juga untuk bautnya ini terpasang dengan baik agar nanti tidak ada rembesan oli. Setelah itu kita akan bersihkan menggunakan kain dibasahi dan ditambah sabun colek seperti ini ya, agar kolongan mobil ini itu terlihat bersih. Setelah itu kita akan buka tutup oli ini, kita akan putar saja, kemudian kita akan isi dengan oli yang baru.
Jadi tadi saya menggunakan oli Shell HX5 ya, 1 galon itu isinya 4 liter. Nah sebelumnya kita akan pasang untuk ini agar tidak tumpah kemana-mana. Jadi olinya ini tadi kan ukurannya 1 galon 4 liter ya. Nanti kita tidak akan memasukkan semuanya karena untuk kebutuhan oli Kijang ini tidak sampai 4 liter. Kemungkinan 3,5 liter saja sudah cukup ketika kita mengganti oli disertai dengan filter oli. Nanti kita akan buktikan apakah 3,5 liter itu memang benar cukup untuk Kijang ini. Kalian bisa mengambil setengah liter dulu dari galon itu, terus dimasukin semua atau dikira-kira saja. Kalau saya ini tak kira-kira ya, saya sisakan sedikit dulu, terus saya cek di dipsticknya. Nah seperti ini, kita akan cek melalui stick dipstick ini ya. Untuk yang pertama ini kita akan lap dulu, terus kita akan masukkan sekali lagi biar ketika melihat lebih akurat. Kita diamkan sebentar, terus kita akan tarik kembali dan kita akan amati. Itu kan ada tanda low dan full ya di dipstick. Coba perhatikan ini. Nah ini sepertinya olinya sudah cukup nih, sudah berada pada bagian paling garis atas. Setelah oli dirasa cukup dan sudah pada garis full, selanjutnya kita akan ambil dulu untuk torongnya ini. Sebelum kita tutup, kita akan bersihkan dulu untuk bagian ini, dan juga kita akan bersihkan dulu untuk bagian tutupnya agar bagian ini itu terlihat bersih. Setelah dibersihkan, kita akan tutup saja dan pastikan kencang ya. Setelah proses ini selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan atau nyalakan mesinnya ini. Kita akan diamkan beberapa menit agar olinya bersirkulasi. Selama proses itu kalian perhatikan untuk filter olinya ini, kalian sentuh bagian ini ya. Ini harusnya sih hangat. Kalau misalkan hangat berarti oli sudah mulai bersirkulasi ke filter oli dan juga ke bagian-bagian lain. Kita cek dulu ini, pastikan hangat. Dan juga kita akan lakukan pengecekan di bagian ini. Kita akan buka tutup olinya ini sambil mesin nyala ya. Dan perhatikan itu. Oli seharusnya sampai di sini ya. Itu ada oli yang bersirkulasi, kalian perhatikan saja. Nah, saya nggak tahu untuk Kijang ini kenapa menurutku semburan olinya kurang kenceng ya. Kijang kalian gimana? Coba silahkan kalian komentar. Setelah itu kalian diamkan beberapa waktu biar oli sampai turun semua, dan kalian cek lagi di dipsticknya. Misalkan oli belum sampai menyentuh garis full, kalian tambahin saja sampai di garis full. Tapi ini saya lihat sudah berada di posisi full ya, jadi olinya saya kira sudah cukup ini. Untuk memastikan lagi, saya akan lakukan 2 kali pengecekan di dipstick ini. Nah ini sudah pas ya, sudah benar-benar akurat, oli sampai pada level full di dipstick. Selanjutnya kita akan cek untuk sisa oli tadi ya. Nah ini saya punya alat seperti ini sayangnya cuma 100 ml ya, karena saya punyanya cuma ini. Kita akan ukur takar sisanya berapa. Ini video ini saya percepat ya. Ini 100 ml. Ini 1 2 3 4 dan ini yang terakhir. Ini 5 kurang sedikit sepertinya. Ya wajar ya tadi, karena saya waktu nuang ke mesin cuma kira-kira saja sih. Tapi dengan hal seperti ini kita bisa melihat kalau oli mesin untuk Kijang dengan penggantian filter itu 3,5 liter saja cukup. 3,5 liter cukup ya. Jadi jangan kalian masukkan semuanya 4 liter. Oke, untuk langkah yang terakhir kita akan cek untuk sisa bekas oli mesin ini. Kita akan ukur menggunakan takaran ini. Kita lihat ya. Kita akan perhatikan dan amati olinya ini
menguap banyak atau enggak sih, karena kalau misalkan menguap banyak ada tanda-tanda indikasi ring piston aus, liner baret atau seal klep yang sudah mulai aus. Ini kita akan takar dan lihat sisanya berapa. Ini olinya sebelumnya sama ya, sel HX5 juga. Nah ini perhatikan, ini sudah 200 liter ini, 2 liter ini. Nah ini 2 liter ya. Terus ini sisanya kita akan cek berapa ini. Nah kita akan tuang sampai semua masuk ke takaran. Dan coba perhatikan, ini sepertinya masih banyak juga ya. Kalau tak amat-amati ini masih 1,4 liter atau 1400 mili. Dengan kata lain, Kijang ini masih kategori sehat ya, karena minim sekali penyusutan atau bahkan tidak ada penyusutan sama sekali. 3,4 liter ya, wajar ya, karena memang ngetap oli dari dalam itu tidak bisa semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih.